Semoga suara saya terdengar dengan jelas. Kita mulai saja diskusi siang hari ini, diskusi online bertajuk strategi menghidupkan pariwisata DIY di masa pandemi. Diskusi siang hari ini merupakan kerjasama antara Harian Jogja dengan Satgas COVID Republik Indonesia, Pemda DIY, Badan Otorita Borobudur, dan PHRI DIY. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta diskusi yang siang ini bisa bergabung. Semoga kita bisa mendiskusikan hal menarik terkait sektor pariwisata di DIY ini. Dan bagi Sobat Harian Jogja atau masyarakat umum yang tidak bisa menyaksikan secara langsung lewat Zoom, bisa menyaksikan nanti di kanal YouTube Harian Jogja. Setelah diskusi ini selesai akan diupload di YouTube Harian Jogja. Juga di media sosial Harian Jogja yang lain seperti Facebook dan Instagram. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada sejumlah narasumber kita yang sudah hadir siang hari ini. Yang pertama dari Bapak Kepala Dinas Pariwisata DIY, Bapak Singgih Raharjo. Selamat siang Pak Singgih, sehat-sehat Pak Singgih ya? Siang Mbak Putih, Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Dan juga Pak Dedi Pranowo Eriono sebagai Ketua PHRI DIY. Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang Mbak Bekti, selamat siang Pak Singgih, Pak Agus. Dan terakhir adalah Bapak Agus Rohiardi. Beliau ini adalah Direktur Pemasaran Pariwisata Badan Otorita Borobudur untuk DIY dan Jawa Tengah ya tentunya, Badan Otorita Borobudur. Sehat-sehat Pak Agus. Ya, selamat siang Mbak juga. Bekti. Salam sehat, bahagia, penuh semangat. Ya, lengkap gitu. Diskusi siang hari ini akan berlangsung sekitar 1 jam dan kami juga mengajak seluruh peserta untuk yang ingin bertanya secara interaktif bisa menggunakan fitur raise hand atau untuk berbicara langsung atau bisa menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat yang ada di Zoom ya. Sebelum kita memulai, mungkin saya ingin kilas balik dulu nih Pak terkait tema kita hari ini mengenai strategi menghidupkan pariwisata DIY di masa pandemi. Kenapa kami mengangkat tema ini? Karena kita tahu sendiri ya, DIY ini memang sektor pariwisata sangat penting, strategis gitu di DIY, dan tentunya juga Jawa Tengah ya, DIY dan Jawa Tengah. Kenapa ini kemudian diangkat? Karena kita tahu sendiri sekarang agak sulit gitu, PPKM masih terus berlanjut ya sampai sekarang, dari sejak kita sudah menjalani PPKM dari sejak awal Juli sampai sekarang dan sudah diperpanjang berapa kali, dan khususnya di DIY sampai sekarang masih level paling tinggi ya, di level 4 gitu. Tentu saja hal ini akan berdampak pada kondisi pariwisata dan kita perlu berbicara lebih banyak tentang strategi bagaimana kita bisa bertahan dalam situasi sulit seperti sekarang. Sebelumnya kami mencatat beberapa data penting terkait kondisi pariwisata di DIY ya. Misalnya belum lama ini Gabungan Industri Pariwisata Indonesia DIY misalnya menyebut ada kerugian senilai 10 triliun misalnya untuk sektor pariwisata, belum termasuk turunannya seperti UMKM dan lainnya ya, kuliner dan lainnya, karena kondisi pandemi yang sudah berjalan selama hampir 2 tahun ya, 16 bulan sih, sekitar 16 bulan. Dan juga ini melibatkan puluhan ribu pekerja di sektor pariwisata yang terdampak. Kita tidak tahu kapan PPKM akan selesai, akan berakhir. Kita juga tidak tahu apakah masih akan diperpanjang atau tidak, tapi setidaknya kita mungkin perlu memikirkan bagaimana strategi kita menghadapi kondisi sulit seperti sekarang. Baiklah, saya tidak akan berlama-lama. Saya mungkin pertama ke Pak Singgih Raharjo dulu, selaku Kepala Dinas Pariwisata yang tentu sudah memantau ya kondisi, bagaimana sebenarnya kondisi pariwisata DIY belakangan ini ya, terutama semenjak penerapan PPKM yang dari sejak awal Juli. Pak Singgih mungkin bisa bercerita lebih banyak soal ini. Silakan Pak Singgih. Ya, terima kasih Mbak Bekti, Pak Agus dan Mas Dedi serta semua yang mengikuti acara ini. Saya ingin sampaikan bahwa kondisi pariwisata setelah diberlakukannya PPKM ini adalah yang paling sulit, paling berat gitu ya.
selama pandemi ini. Ini adalah paling berat karena pada awal pandemi dulu kita masih kemudian beraktivitas. Kita masih beraktivitas waktu itu. Ya, sampai dengan bulan Januari kita masih beraktivitas sehingga kita masih bisa menerima wisatawan walaupun pada waktu itu memang wisatawannya turun cukup drastis sekali ya. Wisatawan mancanegara apalagi tidak ada. Tapi wisatawan domestik dan wisatawan lokal ini masih cukup bagus ya untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan ini bisa kita lihat di dalam data kunjungan aplikasi Visiting Jogja itu, ini luar biasa kalau kita lihat di pergerakannya selama 2020, selama pandemi, sampai dengan awal 2021 ini. Namun setelah PPKM darurat ini diberlakukan, maka kemudian seluruh destinasi wisata ini ditutup sementara ya. Sementaranya sampai kapan kita belum tahu ini. Ini tergantung juga levelnya. Jadi praktis kemudian pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta lumpuh sampai hari ini. Di sektor akomodasi walaupun tidak dilakukan penutupan, tapi karena pelaku perjalanan ini juga mengalami hambatan, mengalami kesulitan, beberapa persyaratan dan sebagainya, maka kemudian ini berpengaruh juga. Mas Dedi dan teman-teman, saya kira ini juga pukulan yang sangat telak yang selama PPKM, selama pandemi ini. Sehingga kalau kemarin ada dari Gabungan Industri Pariwisata menghitung jumlah kerugian itu ya mungkin sebanding dengan itu ya, karena pariwisata adalah ekosistem. Pariwisata tidak berdiri sendiri. Pariwisata itu sebuah ekosistem yang bisa kemudian menarik baik itu positif maupun negatif untuk semua sektor ya, dari mulai transportasi, peternakan, perikanan, kemudian pertanian ya, tenaga kerja ya, UMKM dan sebagainya, ini tergantung dari pariwisata itu sendiri atau tergabung dalam ekosistem pariwisata itu. Sehingga manakala kemudian wisatawannya tidak ada, maka semuanya akan terganggu. Dan Jogja itu ada dua yang menjadi penyumbang besar, yaitu wisatawan dan mahasiswa pendidikan. Ini yang merupakan dua-duanya. Dan itu syarat kerumunan. Padahal kalau pandemi itu kan bertolak belakang dengan kerumunan. Sehingga ini adalah merupakan situasi yang sangat sulit. Begitu Mbak Putri. Oke, dan sampai sekarang belum ada rencana untuk membuka ya Pak ya? Nah, kalau saya ditanya rencana membuka, ini tergantung dari level PPKM itu sendiri ya. Nah, kalau saya boleh bicara tentang strategi ya dua. Strateginya itu dua. Yang pertama adalah menurunkan level. Yang kedua, strategi kedua adalah menyiapkan sebaik mungkin sektor pariwisata ini untuk menerima kembali wisatawan. Jadi dua upaya itu yang harus dilakukan. Kita nggak mungkin akan menyiapkan sektor pariwisata sebaik mungkin, manakala kemudian kita belum zona kuning atau zona hijau. Ini nggak mungkin, karena kita masih tergantung dari level itu. Begitu Mas. Mbak Bagus. Oke, berbicara soal bagaimana menurunkan level dari sektor pariwisata sendiri, ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Pak, misalnya menggenjot vaksinasi atau seperti apa untuk membantu mempercepat proses ini? Jadi jelas untuk pemenuhan herd immunity yang 70% itu kita gencar sekarang ya. Vaksin wisata ini kita sudah sampai ke 20 kemarin terakhir di SKE ya. Kita menggunakan destinasi wisata untuk atau fasilitas kepariwisataan untuk tempat atau venue vaksinasi. Karena ini menurut saya ini dua hal yang kemudian bisa kita raih. Pertama adalah kampanye terhadap vaksinasi dan menarik perhatian, menarik minat yang tadinya takut gitu ya divaksin, kemudian setelah vaksinasinya di destinasi wisata atau di fasilitas pariwisata, kemudian mereka semangat gitu ya. Wah, ini kesempatan ini sambil vaksin saya juga sambil bisa refreshing gitu ya. Kan kita bisa
kemarin kita lakukan di Ngingrong, kemudian di Oveli, kemudian di Tebing Breksi, kemudian ada kemarin di Hutan Pinus Mangunan, di SKE, dan sebagainya. Ini suasananya, ambiennya kemudian menjadi santai dan nggak terasa kalau sudah disuntik gitu ya. Jadi ini yang kemudian bisa dua-duanya untuk promosi juga untuk menarik para pelaku pariwisata untuk melakukan vaksinasi. Dan ternyata luar biasa. Jadi vaksinasi ini adalah merupakan kesiapan kita juga untuk membuka kembali sektor pariwisata. Tentunya harus menyiapkan SDM pariwisatanya supaya sehat, supaya aman, supaya siap untuk menerima kunjungan wisatawan itu. Sudah berapa persen Pak coveran ini vaksinasi di sektor pariwisata? Kalau saya ditanya tentang berapa persen pelaku pariwisata yang sudah divaksin, sulit jawab. Karena identifikasinya adalah NIK, jadi tidak secara spesifik. Kalau kita bicara tentang vaksin wisata yang sudah yang ke-20 umpamanya, kita bisa jumlah mungkin ya. Tetapi kalau yang kemudian pelaku pariwisata yang ikut di vaksinasi umum, di puskesmas, di rumah sakit dan sebagainya, kan kita nggak bisa menghitung. Kalau DIY sendiri kan sudah 46% ya. Di dosis 1, dosis 2 itu sudah 16 sekian persen ya. Nah ini yang terus kita genjot. Jadi selama kemudian vaksinasi yang ada di DIY bisa mencapai 70 atau di atas 70 atau 100% dari jumlah sasaran sebanyak 2.800.000 ya. Ini kemudian secara kesiapan dari SDM, baik itu masyarakat umum maupun pelaku pariwisata sudah siap. Artinya kemudian wisatawan juga merasa, oh DIY sudah di atas 70% penduduknya sudah divaksin sehingga akan lebih aman untuk berkunjung ke DIY. Seperti itu, Mbak. Oke. Masih jauh tapi ya ini baru 46% ini masih. Tapi ini Mbak Bekti, setiap hari kan ada vaksinasi, baik itu di layanan kesehatan, di puskesmas maupun di sekarang ini kan masif ya, ada dari TNI Polri, kemudian ada dari gerakan Indonesia itu, kemudian dari pariwisata sendiri, kemudian dari komunitas-komunitas yang menyelenggarakan rumah sakit, itu sekarang bergerak semuanya. Sehingga semangat vaksinasi sekarang ini harus diimbangi dengan stok vaksin itu sendiri. Kami sekarang ini agak kadang kesulitan untuk mencari vaksinnya ya. Pada saat kemudian datanya sudah ada, biaya untuk penyelenggaraan vaksinnya ada, datanya sudah ada, vaksinnya kadang belum ada. Nah, ini yang kemudian kita terus-menerus setiap hari pasti ada kegiatan vaksinasi. Oke. Ini berarti kan proses ya vaksinasi. Semoga bisa cepat ya. Kalau kita belajar di daerah lain, misalnya seperti Jakarta kan mereka sudah 80% dan itu berkorelasi juga dengan penurunan kasusnya ternyata. Nah, betul. Jadi Jakarta itu luar biasa. Sekarang sudah kalau positif rate-nya sudah di bawah Jogja, di bawah ya, 10, di bawah 10. Iya, kalau positivity rate-nya sudah di bawah 10 ya. Iya. Jadi udah bagus itu. Bagus ya. Betul. Sekarang kita berbicara untuk tadi saya catat ada 2 hal. Pertama kita mempercepat penyelesaian COVID level gitu, menurunkan level dengan vaksinasi, dan kedua kita bersiap untuk pariwisata. Nah, seperti apa ini persiapan yang dilakukan oleh pariwisata DIY sendiri untuk menyambut mungkin setelah nanti levelnya akan turun dan kemudian objek wisata dibuka. Mudah-mudahan akhir Agustus ini ya. Kalau kata Pak Luhut bilang September kemungkinan ekonomi sudah kembali bergerak. Amin. Jadi yang kita lakukan selain tadi vaksinasi, kita juga bantu untuk hotel yang digunakan untuk isolasi mandiri. Ini sedang OTW, kita pengadaan ya, ada beberapa pengadaan yang nanti akan kita bantukan ke beberapa hotel yang sudah menjadi tempat isolasi mandiri. Kemudian selain itu kita juga menyiapkan ini untuk reaktivasi kembali destinasi pariwisata. Ada beberapa bantuan yang kita siapkan ya. Saya melihatnya kenapa kemudian Dinas Pariwisata mengambil porsi ini karena selama PPKM ini diberlakukan, mereka tutup, mereka tidak punya penghasilan untuk kemudian melakukan reaktivasi kembali. Seperti untuk memastikan sabun cair, hand sanitizer, kemudian peralatan masker dan sebagainya. Saya kira
ini perlu kita bantu ya untuk destinasi wisata. Ini yang kita siapkan. Kemudian juga dari sisi penyiapan paket-paket wisata yang sebelum PPKM darurat ini kita siapkan juga. Ada paket khusus ya. Ini kerjasama atau menghidupkan ekosistem pariwisata dari mulai Mas Dedi ya, akomodasinya, hotelnya, kemudian Asita dari arrangement paketnya, paket perjalanannya, Organda dari sisi transportasinya, HPI dari sisi pemandunya ya, kemudian oleh-olehnya juga kita siapkan, destinasinya menggunakan destinasi yang CHSE, hotel juga menggunakan CHSE dan sebagainya. Jadi kemarin sudah kita lakukan uji coba juga. Ini adalah bagian kita menuju ke quality tourism atau menyediakan paket yang sesuai dengan protokol kesehatan. Paket yang kecil, paket yang quality, paket yang mengedepankan pengalaman, full protokol kesehatan, dan sebagainya. Ini sudah kita siapkan. Kira-kira perspektif ya Pak, paket khusus ini? Saya kira sekarang ini kan wisatawan kan sudah pintar ya, artinya menyesuaikan dengan tren pariwisata sekarang. Dengan adanya pandemi, mereka pasti akan memilih paket wisata yang tidak terlalu banyak orang, yang secure, yang aman bagi dia, supaya tidak terpapar COVID ya. Kemudian memilih destinasi yang green zone atau yang zona hijau atau kuning. Kemudian penyiapan dari sisi transportasinya, hotelnya juga tersertifikasi CHSE. Kemudian pemandunya juga sudah divaksinasi. Saya kira ini adalah bagian kita menyediakan layanan paket wisata edisi khusus ya. Edisi khusus itu artinya kita juga mungkin bisa menyasar paket menengah ke atas sih, menengah ke atas. Yang sudah dicoba apa Pak paket wisata khusus ini? Mungkin bisa menginspirasi wisatawan yang lain yang mungkin mendengar diskusi ini. Kemarin kita lakukan uji coba untuk paket Sumbu Filosofi ya. Kita ketahui Sumbu Filosofi kan kita usulkan menjadi World Heritage ya di UNESCO. Jadi ini juga harus diangkat menjadi paket wisata dan menarik. Tadinya orang tidak tahu panggung Krapyak itu seperti apa, hanya lewat terus, tapi begitu diceritakan dengan narasi yang cukup bagus, dengan filosofinya dan sebagainya, itu jadi menarik. Dari panggung Krapyak, kemudian sampai keraton, kemudian Tugu Palputu sampai dengan keraton, beserta pernak-pernik di sepanjang jalan ya, baik itu vegetasinya, kemudian toponim nama kampungnya, kemudian juga dari sentra oleh-olehnya dan sebagainya. Ini jadi menarik sekali. Jadi kita lebih mengedepankan ke pengalaman dari wisatawan itu supaya bisa lebih menyeluruh. Oke, terima kasih Pak Singgi. Sebenarnya saya masih ada pertanyaan, tapi nanti akan saya tanyain lagi menarik soal paket khusus. Tapi saya mau bergeser dulu ke Pak Agus Rohyardi dari Badan Otorita Borobudur. Pak Agus, bagaimana ini kondisi yang dihadapi Badan Otorita Borobudur sendiri di tengah PPKM level 4 ini DIY Jateng ya yang belum turun ya sepertinya sekarang? Begini Mbak Bekti. Mbak Bekti kan tahu bos saya itu Pak Sandiaga Uno kan. Pak Sandiaga Uno itu pasti sebelum memulai itu memberikan pantun. Nah, saya juga harus memberikan pantun pada kesempatan ini, Mbak Bekti ya. Oh, mantap. Makan roti di pinggir kali. Cakep. Bersama Bekti si buah hati. Cakep. Merayakan kemerdekaan dengan berseri. Ya, cakep. Mengawal pertiwi dengan peduli. Cakep. Didampingi Pak Dedi dan Pak Singgi. Begini Mbak Bekti ya. Kita di Badan Otorita Borobudur ini memang situasinya melihat situasi kondisi sekarang ini memang sangat memprihatinkan. Karena apa? Karena yang namanya pandemi ini
seperti yang dibilang Pak Sigih tadi, kita itu tidak bisa memprediksi. Dulu kita waktu pegang sebuah organisasi pariwisata itu selalu membuat yang namanya prediksi ke depan itu kan selalu menggunakan rumus Y sama dengan AX plus B, garis lurus itu ya. Artinya dari tahun-tahun sebelumnya itu pas performance kita ekstrapolasi ketemu tahun depan itu kita angkanya berapa. Itu merupakan sebuah keniscayaan pada waktu itu. Ternyata kita lupa. Ada yang namanya game changer atau black swan. Itu namanya COVID, pandemi COVID itu yang kita sebut sebagai game changer. Nah tentunya dengan ketidaksiapan, ternyata di seluruh dunia ini tidak ada yang siap. Sehingga kita harus berpikir bagaimana masing-masing ini untuk mencoba menyelamatkan diri terhadap situasi pandemi ini. Nah, sebagaimana kita ketahui, BOB ini menyadari bahwa dampak dari pandemi ini telah merubah terjadi shifting value di industri pariwisata, terutama terkait dengan destinasi ya. Destinasi itu kan biasanya kita kan bicaranya 3A, yaitu aksesibilitas. Nah sekarang aksesibilitas ini kan banyak bandara ditutup, pelabuhan ditutup, sehingga terjadi yang namanya low mobility. Nah ini menyebabkan yang namanya microtourism. Nah microtourism itu apa? Microtourism itu adalah wisatawan itu maunya berwisata di daerah yang waktunya pendek dan singkat, tempatnya tidak terlalu jauh. Makanya muncul istilah staycation dan lain sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan amenitas. Nah, amenitas itu seperti yang dibilang Pak Sigih tadi, itu sudah banyak yang menerapkan CHSE, terus kemudian ada terkait dengan hygiene, low touch, terus kemudian ada less crowd, ya seperti yang dibilang Pak Sigih tadi, itu memang kenyataannya seperti itu. Bahkan sekarang ini di WTTC itu membuat yang namanya Safe Travel Stamp. Nah ini tidak jauh beda dengan yang kita punya sertifikat CHSE. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan atraksi. Nah, atraksi ini sekarang konsepnya lebih ke back to nature. Konsep nature, eco, wellness, dan adventure itu yang banyak diminati oleh para wisatawan. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, BOB mencoba untuk menyiapkan destinasi-destinasi ini supaya mereka itu dalam situasi jeda ya, jeda tanda petik karena dipaksa jeda. Nah, kita itu menyiapkan bagaimana seperti RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah kepariwisataan tahun 2020 sampai 2024, yaitu terkait dengan quality tourism. Nah, di situ kita coba mengarah ke sana. Tetapi tentunya tetap saja kita juga mencoba untuk mendorong supaya yang dibilang Pak Sigih ada dua hal tadi, bahwa pandemi ini harus cepat selesai, artinya levelnya kita turunkan bagaimana, terus sambil menyiapkan destinasinya itu sendiri. Dengan quality tourism tadi diharapkan kesiapan kita untuk menerima wisatawan nantinya. Mungkin seperti itu gambarannya yang sekarang ini baru kita lakukan. Oke. Destinasi seperti apa ini Pak, misal yang sedang disiapkan BOB sendiri dengan kriteria tadi back to nature, kemudian pengalaman ya, berbasis pada pengalaman? Begini, kita sekarang ini ke depan ini yang menjadi idola kita nantinya itu seperti kayak desa wisata.
Nah, untuk itu kita coba memberikan pelatihan-pelatihan, apakah itu dalam konteks manajerial atau juga kalau enggak dalam konteks CHSE. Kita melatih mereka-mereka, kita beri pemahaman supaya mereka mengetahui bahwa sudah terjadi pergeseran. Nah, itu kita berikan pelatihan-pelatihan tersebut. Nah, ini terutama di daerah Joglo Semar. Termasuk sekarang ini kita juga baru menyelenggarakan lomba penulisan desa wisata. Nah, ini kita bekerja sama dengan UGM dan sebuah harian di Jogja. Nah, itu dalam rangka supaya desa wisata kita itu lebih dikenal di masyarakat, khususnya di daerah kita. Kenapa harus dikenal? Karena seperti yang Pak Sigit sampaikan tadi, memang terjadi pergeseran dari wisatawan mancanegara menjadi wisatawan domestik. Tetapi jangan lupa, domestik itu ada sejumlah 10 juta orang lebih yang biasa keluar negeri. Sekarang ini karena mereka tidak bisa keluar negeri, ya akhirnya harus berwisatanya ke dalam negeri dulu. Nah, ini yang harus kita tangkap semacam itu. Jadi beberapa hal yang bisa kita berikan terhadap desa wisata berupa pelatihan-pelatihan, baik itu dalam bentuk manajerial dan lain sebagainya. Oke. Jadi menangkap tren staycation misalnya Pak ya, tidak usah berwisata jauh-jauh dulu, jadi memaksimalkan wisata-wisata yang ada di tingkat lokal. Oke. Ya, itu yang saya maksud. Makanya kita selalu membuat hashtag di Jogja aja, di Indonesia aja. Nah, itu dalam rangka supaya mempengaruhi para wisatawan itu tidak pergi kemana-mana. Artinya sebenarnya di daerah kita, di lingkungan kita itu banyak sekali tempat-tempat yang indah-indah. Saya ini sebagai salah satu juri di lomba penulisan, itu pesertanya itu ada sekitar hampir 230 peserta artikel yang masuk. Nah, itu yang dilombakan itu ada 16 desa wisata. Dari 16 desa wisata, ini ternyata banyak sekali. Contoh sederhana, misalnya kita bicara desa wisata Jatimulyo. Banyak sekali kegiatan yang ada di desa wisata tersebut. Kita bicara lagi desa wisata Mangunan, itu banyak sekali ternyata yang bisa dikunjungi. Mungkin dalam 2-3 hari aja kalau kita serius di dalam menikmati DTW tersebut, itu waktunya bisa kurang. Dan masih banyak tempat-tempat lain yang bisa kita kunjungi. Nah, sekarang ini di daerah Gunung Kidul itu baru booming pariwisata yang ada di sana. Yang kita istilahkan lantai 2-nya Yogyakarta. Itu untuk daerah Gunung Kidul. Jadi ini merupakan tempat-tempat yang potensinya sangat luar biasa untuk dikembangkan dan untuk dilihat supaya bisa staycation. Staycation, oke. Strateginya staycation ya, ini berwisata saja di sekitar kita. Terakhir Pak Rohiar, Pak Agus, saya ingin menanyakan target BOB kapan kira-kira pariwisata ini bisa pulih gitu, mulai pulih. Kalau kita katakan pulih itu memang di Amerika itu orang di sana sekarang sudah tidak memakai masker. Kemarin saya ngobrol sama teman saya yang ada di Jerman, itu juga nggak pakai masker, sudah nggak pakai masker. Tetapi ada daerah yang tadi sudah melepas masker, itu saya dengar yang di Australia itu harus digalakkan kembali. Nah, ini membuat kita itu agak kesulitan memastikan kapan itu berakhir. Makanya kita hanya memprediksi saja, kita buat beberapa skenario. Misalnya kalau skenario jangka panjang, ya tetap kita akan fokus ke pasar lokal. Karena kita nggak tahu waktunya selesainya pandemi itu kapan. Tetapi kalau seperti yang disampaikan Pak Sigit, herd immunity itu tercapai, saya pikir itu akan lebih cepat. Karena esensi pariwisata ini adalah pergerakan.
Jadi kalau pergerakan kita terhambat, otomatis pariwisata akan babak belur. Oke, jadi strategi mikroturism tadi sebenarnya ini ya berkorelasi gitu dan kondisi sekarang, dan kalaupun misalnya kondisinya melambat gitu, belum kembali pulih dengan cepat. Ya, mikroturism itu sebenarnya shifting yang terjadi akibat dampak dari pandemi itu sendiri. Jadi value shifting di industri pariwisata itu yang khususnya aksesibilitas itu ya karena low mobility tadi. Nah, low mobility tadi menyebabkan yang namanya microtourism. Kira-kira gitu, Mbak Bekti. Oke, terima kasih Pak Agus. Menarik sekali. Sebenarnya ini bisa menginspirasi kita ya, setidaknya untuk bersiap sebelum kemudian PPKM level 4 ini turun. Tadi Pak Agus menjelaskan soal microtourism tadi yang saya pikir cukup prospektif ya, dengan cara kita beradaptasi dan kondisi sekarang. Saya akan bergeser ke Pak Dedi Pranowo Eryono dari PHRIDY. Pak Dedi, bisa bercerita kondisinya dulu, kondisi sekarang seperti apa ini setelah PPKM yang diperpanjang dari awal Juli sampai sekarang? Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Singgih sudah mewakili kita. Hanya realita yang ada dengan adanya PPKM darurat ini, memang kita semakin kehabisan oksigen. Mengapa kehabisan oksigen? Karena kami sudah 1,5 tahun. Ini lebih berat memang apa yang disampaikan Pak Singgih, ini lebih berat dari awal pandemi. Satu, kalau dari kita itu masih punya saving atau tabungan. Tapi setelah 1 tahun lebih ini dan lebih-lebih ada PPKM darurat, kita sudah nggak punya apa-apa lagi, hanya mempunyai cadangan itu inventaris. Inventaris misalnya ada kendaraan, ada mobil, ya ini untuk menyambung oksigen kita, untuk memberikan gaji karyawan, membayar listrik dan lain-lain. Ini harus kita relakan untuk itu. Mobil apa yang bisa kita jual ya? Mobil yang biasanya jemput tamu kita harus merelakan untuk kepergiannya demi sebuah komitmen kita harus bertahan. Namun demikian, kami masih mempunyai semangat. Kami belum menyerah dengan pandemi ini. Karena apa? Karena kami dari awal selalu menekankan ke teman-teman guyup sesarengan kita bersama. Jangan sampai kita down, kemudian kita stres, kemudian kita tidak punya semangat lagi. Kami masih mempunyai harapan. Harapan satu-satunya adalah kita harus bisa bertahan dengan efisiensi yang ada. Tadi disebutkan Pak Agus, kakak saya, menyampaikan bahwasannya staycation. Ini adalah strategi bagian dari kami. Bahkan kami meminta Pak Singgih waktu itu untuk teman-teman ASN yang masih mempunyai gaji yang tetap untuk bisa stay di hotel-hotel kami. Alhamdulillah terbantu, Mbak. Terbantu dari kita target 10%, alhamdulillah waktu itu bisa 7%. Tanpa ada bantuan seperti itu, dengan guyup sesarengan ASN dengan kita, saya yakin dari dulu kita sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi alhamdulillah dengan guyup sesarengan Pak Singgih juga cepat merespon permintaan kami dengan memberikan SKPD yang lain untuk mempromosikan itu loh, ada staycation. Ini sangat kami BPD PHRIDY sangat terbantu sekali, dan ini cukup bisa memberikan oksigen bagi kami. Namun dengan adanya PPKM darurat ini, daya beli masyarakat itu juga semakin menurun, karena yang berdampak itu tidak hanya kami, tapi juga masyarakat luas. Nah, daya beli masyarakat yang menurun ini kami harus mempunyai strategi yang lain, yaitu dengan memberikan harga promosi. Kami hanya sekedar untuk bisa menggaji karyawan dan bisa membayar listrik, karena sampai saat ini kami belum ada kebijakan-kebijakan yang bisa membantu kepada kami. Misalnya dengan PLN, BPJS, itu menjadi tanggungan kami, dan kami, mohon maaf, sudah bertambah lagi karyawan kami yang harus dirumahkan karena situasi dan kondisi saat ini.
ada beberapa hotel dan restoran yang datang ke tempat kami tidak mau menyebutkan mereknya, berkeluh kesah, dia sudah nggak bisa mampu, lalu menutup usahanya sementara. Ada yang sudah menutup permanen karena sudah tidak kuat lagi. Hal-hal yang seperti inilah yang harus kita perhatikan bersama. Tapi sekali lagi kami masih mempunyai semangat juang karena ini kan 76 tahun itu backgroundnya Pak Agus kan 76 tahun Indonesia tumbuh, Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Indonesia tangguh, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Saya pengen PHRI tangguh, PHRI tumbuh. Ini yang ingin kita gelorakan. Karena Pak Singgih pernah mengatakan tinggal satu yang asosiasi yang yaitu akomodasi, yaitu PHRI yang masih bisa berjalan. Ini harus kita pertahankan sampai nantinya. Kami menyemangati teman-teman, bagaimanapun juga kita harus bergerak. Tanpa kita bergerak, kita akan ngeluh, kita tidak akan mempunyai inovasi, ide-ide yang lain. Saya kira itu Mbak Bekti, keadaan yang sama. Saya ingin memperdalam, Mbak, berapa catatan PHRI yang sektor perhotelan atau perhotelan ya yang kemudian tutup permanen dan tutup sementara saat ini per Agustus kalau sekarang? Dari data pasti itu belum ada. Tadi saya sampaikan mereka itu tidak, kita sudah minta BPT PHRI menyatakan dengan surat tertulis. Gitu loh. Tapi secara lisan mereka sudah mengatakan bahwasanya untuk tutup sementara itu ada 100-an. Kemudian yang tutup permanen hotel dan restoran sampai dengan saat ini itu ada 73. Kita sebetulnya minta ada data yang tertulis yang bisa kita pegang nantinya untuk bahan kita data-data. Tapi kami kesulitan karena mereka tidak mau terekspos gitu loh. Nah, tapi kita juga menghormati mereka karena kami mempunyai etika dalam berorganisasi. Mereka hanya datang kemudian menyampaikan itu secara lisan, tapi hal ini akan kami tindak lanjuti untuk kami memperkuat data yang akan kita sampaikan ke pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Saya kira itu, Mbak. Oke, Pak Dedi, apa support yang dibutuhkan saat ini untuk PHRI ya, hotel dan restoran di DIY ini, selain tadi misalnya Pemda membantu untuk mendorong agar staycation di hotel gitu ya, atau misalnya melibatkan aparatur sipil negara, apa sekarang support yang dibutuhkan teman-teman supaya bisa memperpanjang nafas? Ya, jadi yang kita minta sebetulnya kami sudah menyampaikan ke pemerintah daerah, provinsi maupun kota dan kabupaten secara tertulis. Namun sampai saat ini kami belum mempunyai jawaban. Yang paling kami minta itu adalah adanya lagi yang namanya stimulus dan hibah, dana hibah itu. Kemudian yang kedua ada keringanan kami dalam membayar listrik atau PLN, kemudian BPJS. Kami 3 komponen itu yang menjadikan saat ini sangat berat. Kemudian kami juga tadi sudah menyampaikan merumahkan juga cukup banyak karena dengan situasi dan kondisi ini efisiensi yang kita diperlukan, cash flow kita tidak bisa menutup. Kami masih terus menombok dan menguras tabungan kami. Bahkan tadi sudah sampaikan kita sudah kehilangan kehabisan oksigen. Maka satu-satunya cara kita merumahkan. Merumahkan itu kami mengharapkan ada bantuan sosial bagi teman yang dirumahkan. Alhamdulillah kemarin Pak Singgih sendiri yang turun mendatangi pelaku pariwisata yang isoman. Ini saya apresiasi, terima kasih Pak Singgih, dan alangkah baiknya kalau hal yang seperti ini juga tidak hanya dilakukan oleh dinas pariwisata, tapi dinas-dinas terkait yang masih mempunyai budget itu memperhatikan kita masyarakat. Gitu loh, masyarakat baik itu yang dari sektor pariwisata maupun yang lainnya ini bisa tergerak hatinya untuk membantu masyarakat, dan ini sudah diawali Pak Singgih, semoga dinas-dinas terkait bisa membantu masyarakat karena
yang dirumahkan di tempat kami itu jadi juga masyarakat daerah istimewa Yogyakarta itu bisa, yang belum kebagian tempat Pak Singgih bisa dari dinas yang terkait. Dan kita dari PHRI pun juga ada program yang namanya, kalau bahasa Jawanya kere bantu kere. Jadi kita membuat donasi untuk membantu teman-teman yang dirumahkan, dan alhamdulillah juga disupport sama Pak Singgih melalui Bu Martina untuk kegiatan ini. Nantinya ada di Gunung Kidul. Kami ya inilah yang namanya guyup sesarengan itu, untuk bisa saling menolong, saling membantu, saling mengingatkan, kemudian saling menyemangati kita bersama. Jangan sampai kita down dengan seperti ini. Namun demikian, kami berharap kami tidak bisa bertahan dengan sendirian. Kami butuh pemerintah, butuh asosiasi-asosiasi yang lain untuk bisa mensupport kami agar bisa bertahan. Saya kira itu Mbak Bekti. Oke, terakhir Pak, berapa yang dirumahkan sekarang catatannya PHRI, teman-teman PHRI? Data pasti kami belum mendata, ya. Jadi kami masih menunggu teman-teman untuk data pembaruan di PPKM darurat yang semakin diperpanjang ini. Kalau kasarnya, kalau ada 2 bintang 5 itu 200 sampai 500 karyawan, ini tinggal 60%, 60 sampai 70%. Yang non bintang itu 15 ya 70% ya, tinggal ya 5 atau 6 orang yang masih bisa dipertahankan. Hal ini bisa, anggota kita ada sekitar 480-an. Jadi bisa dihitung berapa ribu karyawan yang terdampak dengan pandemi ini. Saya kira itu Mbak. Okay. sekitar 70% ya yang dirumahkan dari total 480-an anggota. Setiap lembaga maksud saya. 480 itu kan ada hotel, restoran, dan masing-masing hotel restoran itu sekitar 60 sampai 70% yang kemudian dirumahkan saat ini ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Dedi atas ulasannya, menarik sekali. Beberapa fakta dan kemudian data juga tadi sudah diungkapkan ya, Pak, dari mulai Pak Singgih, kemudian Pak Agus, juga terakhir Pak Dedi, dan memang semuanya mengakui saat ini sebenarnya kondisi paling sulit sebenarnya semenjak awal pandemi melanda DIY sekitar Maret 2020 ya, Maret 2020 ya, sampai sekarang, dan ini adalah kondisi paling berat. Dan tadi Pak Dedi cerita bahwa beberapa hotel juga sudah mulai menjual propertinya sebenarnya untuk bertahan. Oke, saya membuka sesi pertanyaan untuk diskusi siang hari ini. Kepada peserta diskusi yang ingin bertanya langsung bisa mengklik fitur raise hand yang ada di fitur Zoom kalau ingin bertanya secara interaktif, atau juga bisa bertanya melalui chat ya yang ada di sini. Saya persilakan yang ingin bertanya. Sepertinya belum ada yang ingin bertanya secara interaktif. Oke, saya ingin bertanya ke Pak Singgih. Sebenarnya tadi ada pertanyaan yang saya belum sampaikan, bahwa sekarang adalah pemerintah mendorong model quality tourism ya untuk DIY. Tantangannya adalah bagaimana kemudian quality tourism ini bisa diakses masyarakat menengah ke bawah ya, karena ini kan identik dengan berbiaya yang lebih mahal gitu, harus ke hotel yang tersertifikasi, kemudian dengan biro perjalanan tertentu, paket khusus ini. Tantangannya bagaimana ini kemudian bisa lebih murah dan bisa menyentuh banyak wisatawan, Pak Singgih. Ya, Mbak Bekti, jadi sebetulnya kalau quality tourism tidak harus mahal ya, tidak identik kemudian sama dengan mahal, tidak. Quality tourism itu sebetulnya mengedepankan narasi, storytelling ya, sehingga wisatawan itu punya pengalaman yang cukup mendalam gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan wisata yang kemarin-kemarin kita lihat, biasanya datang di suatu tempat, lihat-lihat, kemudian foto-foto, makan, terus pulang. Apa yang didapat? Cuman kenangan foto saja sebetulnya.
menikmati keindahan alam. Tapi di balik keindahan alam itu kan banyak narasi, banyak kemudian pengetahuan, banyak budaya yang bisa digali. Nah, itulah yang kemudian kita sebut quality tourism. Artinya ya kemudian kita bisa belajar, kita bisa mendalami budaya setempat ya. Budaya setempat itu kan wah macamnya banyak sekali itu. Dari mulai pakaiannya, makanannya, dari mulai seninya ya, dari banyak sekali. Baik yang tangible maupun yang intangible. Jadi yang saya maksud itu. Jadi tidak sekedar kemudian datang foto-foto atau destinasi menghadirkan sebuah tempat yang bisa dipakai untuk foto-foto, hanya foto-foto saja, tanpa ada makna, tanpa ada narasi, ya kadang-kadang malah latah. Di pantai kemudian dikasih patung Tugu atau menara Eiffel atau kincir angin, ya sebetulnya tidak relevan dengan itu. Nah, yang ingin kita dorong pada teman-teman di destinasi wisata, khususnya desa wisata, itu adalah menggali potensi yang ada di daya tarik wisata itu. Daya tariknya apa sih? Di situ itu ciri khasnya apa? Unique point selling-nya apa? Gitu. Nah, itu yang harus digali, sehingga setiap desa wisata pasti punya cerita yang berbeda, punya narasi yang berbeda. Ini yang saya sebut dengan quality tourism, lebih ke sana, Pak. Nah, kalau kemudian ada implikasi yang kemudian kita bermain segmentasi, kalau yang ini memang paketnya untuk 2 orang umpamanya, kalau satu paket 1.750.000 gitu ya, umpama ini. Kalau kemudian ini paketnya 5 orang, pasti akan lebih murah lagi. Paketnya maksimal kan yang kita bandrol adalah 15 orang sekarang ini. Ini pasti lebih murah lagi. Nah, quality tourism mungkin yang kadang identik dengan mahal, ada penawaran kalau kemudian akomodasinya mau bintang berapa ini? Mau bintang 5. Bintang 5 pasti ya terus kemudian beda harga dong dengan kalau yang kemudian bintang 2 atau bintang 3, seperti itu. Okay. Jadi tidak kabar baiknya adalah ini tidak cuma sekedar berwisata, tapi kita juga memberdayakan wisatawan ya, mengedukasi wisatawan juga dengan model-model. Jadi dia punya kenangan yang lebih mendalam, dia punya pengalaman yang lebih mendalam gitu ya, tidak hanya sekedar datang foto-foto makan pulang gitu ya, tidak seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Singgi. Sepertinya ada pertanyaan yang masuk untuk Pak siapa ya ini? Sepertinya Pak Dedi yang perlu menjawab. Apakah staycation di hotel syaratnya harus pakai surat vaksin atau tes antigen? Ya, sekarang itu musimnya lagi. Ya, jadi ini sebetulnya peraturan baru dari pemerintah. Kita sudah dapat surat dari BPPPRI pusat bahwasanya semua BPD se-Indonesia harus menerapkan seperti itu. Dengan harus menunjukkan sertifikat vaksin, kemudian kalau antigen ini dari awal pandemi kita sudah menerapkan itu karena kami pengen tidak ada klaster baru di hotel dan restoran. Bahkan ya kita sudah sepakat sesama anggota kita membentuk Satgas C19 BRI. Ada salah satu anggota kami yang melanggar, terindikasi melanggar. Bapak saya, Pak Singgi, langsung mengontak kita. Kita juga akan menerjukan, tidak membiarkan. Tapi kita mengingatkan, kita tidak membinasakan, tapi mengingatkan mereka. Ya, kemudian kita sidak, kemudian kita berikan apa sih yang kurang, apa yang kamu langgar, ini kita berikan penjelasan. Kalau ini sudah dipenuhi, ya sudah dipenuhi, tolong nanti informasikan kami. Setelah menginformasikan, kami sidak lagi, betul enggak? Ada bahkan teman-teman Satgas itu menyamar menjadi tamu, ditanya enggak ini ada surat antigennya enggak, seperti itu. Bahkan tadi ada rombongan bis yang masuk di sebuah hotel, kita juga tanyakan apakah kamu sudah membawa surat antigen semuanya, karena sekali lagi kami komitmen
untuk bisa di masa pandemi ini protokol kesehatan itu betul-betul dijalankan di hotel maupun restoran yang tergabung di anggota kami di BRI Daerah Semaju Jakarta. Ini menjadi sangat penting karena ini menjadi trust bagi tamu-tamu bahwasanya hotel dan restoran di Daerah Semaju Jakarta sudah melakukan protokol kesehatan, bahkan sudah banyak yang mempunyai sertifikasi CHSE. Nah, jadi jawabannya memang iya. Untuk staycation di tempat kami, di hotel-hotel, pasti ditanyakan antigen dan juga saat ini sertifikat vaksin, karena itu sudah ketentuan pemerintah pusat, aturannya seperti itu. Saya kira itu. Ya, oke. Terima kasih Pak Dedi. Pak Agus Royadi, kira-kira dengan kebijakan surat vaksin, sertifikat vaksin dan tes antigen ini untuk staycation terutama di desa-desa wisata yang sekarang jadi fokus POB, kira-kira memberatkan atau tidak ini Pak? Bagaimana kemudian mengimplementasikannya supaya bisa dilaksanakan? Sebenarnya saya merasa gembira tadi begitu Pak Singgih menyampaikan bahwa sekarang ini pemerintah sedang berjuang all out untuk setiap orang bisa tervaksin. Artinya memang kalau seperti kemarin Pak Luhut datang ke Jogja, beliau mengatakan untuk ke Malioboro harus menunjukkan surat vaksin. Nah ini pada awalnya saya melihat ini ada sebuah diskriminasi ini. Artinya kan vaksinasi itu yang memberikan kan pemerintah. Artinya bagaimana kecepatan itu bisa terjadi semuanya tergantung dari pemerintah. Nah begitu tadi Pak Singgih cerita seperti itu, alhamdulillah saya melihat bahwa untuk percepatan itu bisa terjadi, dan itu apalagi kalau didorong seperti yang disampaikan Pak Luhut, kalau Anda datang ke sini harus membawa ini, harus membawa ini. Nah ini buat orang-orang yang awalnya tidak mau divaksin karena ada aturan seperti itu, mau nggak mau, suka nggak suka ya harus ikut divaksin. Jadi saya sangat mendukung, karena jangan sampai nanti kita yang ada yang sudah divaksin, ada yang belum. Nah, ini memang bisa bermasalah. Yang namanya pandemi ini bisa berlarut-larut sehingga tidak selesai-selesai. Jadi ini mengapa saya setuju karena hal itu. Demikian Mbak Bekti kira-kira. Oke. Pak Singgi, ini bagaimana Pak kebijakan vaksin, sertifikat vaksin ini ya, di tengah situasi sendiri sebenarnya vaksin sendiri kan belum merata ya, belum semuanya, dan beberapa daerah juga sempat kemarin mengeluhkan seret gitu Pak pasokannya. Sementara ada kebijakan seperti itu untuk sektor wisata. Kira-kira berat tidak ini Pak Singgi? Saya kira kita melihat dari tujuan pemberlakuan persyaratan vaksin itu sendiri ya. Itu tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat untuk segera vaksinasi, karena vaksinasi itu penting sekali. Di samping untuk melindungi diri, juga melindungi orang lain. Sehingga ini ya bagian dari kampanye sebetulnya mendorong masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi. Nah, kalau kemudian pemerintah mengambil pemerintah pusat dalam hal ini mengambil sikap untuk menjadikan syarat vaksin atau syarat vaksin ini menjadi persyaratan masuk ke hotel, masuk ke destinasi wisata, saya kira bagus ya, saya kira bagus. Tapi ya harus diimbangi juga dari ketersediaan vaksin itu sendiri, kecepatan dari vaksinasi. Jangan sampai kemudian tujuannya ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik, malah justru nanti kontraproduktif. Kami kemarin sebetulnya merencanakan, dan ini sedang OTW di pengembangan aplikasi Visiting Jogja. Kami memasukkan vaksin, sertifikat vaksin ini menjadi syarat tapi tidak mutlak. Artinya kalau reservasi kunjungan, kemudian yang bersangkutan membayar secara online dan sudah bisa menunjukkan wisatawan itu sudah vaksin, maka kami berikan diskon tiket masuk pokoknya. Ini kan sebetulnya sama mendorong
bagi wisatawan yang sudah vaksin, ya kita berikan apresiasi dengan potongan harga tiket gitu ya. Tapi yang belum vaksin, apakah kemudian diterima? Ya, tapi bayarnya penuh kan gitu. Namun saya atau kami di pariwisata tentu akan menyesuaikan dari regulasi yang dilakukan oleh pusat. Kalau memang nanti kemudian secara resmi aturan di pelaku perjalanan dan wisatawan harus vaksin, maka kami juga terus menyesuaikan itu. Oke. Artinya untuk DIY sendiri kita juga perlu ini ya, tidak saklek gitu ya. Maksudnya kita juga melihat kondisi real gitu kan. Ya. Karena vaksin juga seret gitu. Kita pengennya semua segera divaksin, tapi masalahnya pasokannya seret. Masyarakat sebenarnya mau divaksin loh Pak, ngantri mau berjubel mau, cuman vaksinnya kadang seret gitu kan. Kadang nggak match. Sedang OTW 50% ya, DIY untuk dosis 1 loh Pak. Dosis 2-nya baru 16 sekian persen ya. Di tiap hari juga ada sentra vaksinasi yang terus dilakukan. Dan minggu depan kita ada beberapa kegiatan vaksinasi sampai dengan tanggal 30 Agustus itu ada vaksinasi baik itu dosis 2 maupun dosis 1. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari peserta diskusi, agak panjang pertanyaannya, tapi mungkin saya bisa agak singkat ya. Teman saya di luar negeri dari kemarin berbagi mengenai pariwisata di sana gitu. Memang bikin iri sih, rata-rata sudah nggak pakai masker gitu kan. Tapi ternyata tidak semua, untuk kawasan yang tertutup tetap ada perlakuan khusus. Mungkin maksudnya yang kawasan-kawasan yang masih zona merah itu. Pertanyaannya untuk Bapak-Bapak, apakah kita sudah punya gambaran kebijakan mengenai kalau misalnya ke depan dibuka 100%, termasuk jika terjadi sesuatu, misalnya ada wisatawan yang terdeteksi positif, misalnya seperti di New Zealand atau Selandia Baru, seperti sekarang ini hanya ketahuan satu saja kasus COVID sudah lockdown satu negara. Untuk dinas pariwisata rekomendasinya seperti apa? Nah ini maksudnya mungkin ke depan kebijakannya seperti apa? Kalau misalnya sudah dibuka 100% tapi kemudian ada kasus atau ditemukan klaster, seperti apa nanti skenarionya? Pak Singgih mungkin ya, kembali lagi yang lebih tepat menjawab. Sebetulnya itu sudah kita terapkan sejak kita mulai membuka kembali ya. Tidak membuka kembali, tapi kita sudah mempunyai regulasi tentang instruksi gubernur kalau tidak salah waktu itu ya di tahun 2020. Jadi Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa kalau terjadi kasus ya, baik itu di fasilitas pariwisata atau fasilitas umum, maka akan dilakukan penutupan. Jadi umpamanya salah satu hotelnya Mas Dedi, kemudian diketahui ada klaster di situ, pasti ditutup. Kalau kemudian di destinasi wisata, itu nanti kemudian ada klaster di situ, pasti ditutup. Tidak hanya itu, tapi kemudian dilakukan tracing, tracking, dan dilakukan treatment-nya. Jadi itu yang dilakukan. Jadi kemudian tidak dibiarkan, tapi kemudian kita lakukan tracing, tracking, dan treatment tentunya. Sekaligus di tempat itu pasti akan dilakukan pembersihan total. Nah, aturan atau SOP yang kita buat di dalam peranatan Anyar Pelesiran Jogja, itu dalam 1 minggu, 7 hari, itu ada 1 hari yang kemudian tutup. Tutup itu untuk memberikan kesempatan bagi destinasi tersebut melakukan pembersihan total. Jadi bersih-bersih total ya, disinfektasi kawasan, kemudian yang sering dipegang, itu dilakukan pembersihan semua. Ini untuk memastikan bahwa destinasi tersebut adalah sudah bersih, sudah aman, sudah sehat, seperti itu. Termasuk untuk pengelolanya, ini juga dilakukan setiap kali mau melakukan aktivitas pasti akan dicek suhunya, demam atau tidak, terus kemudian ada gejala-gejala atau tidak. Maka kalau ada yang bergejala kemudian segera dilakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan setempat. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Pak Singgih. Pak Agus Rohyardi, ini bagaimana nih skenarionya ketika nanti sudah dibuka? Kalau ada kasus positif, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan oleh BOB, terutama untuk wilayah-wilayah yang kemudian jadi fokus BOB ya sekarang ya, desa wisata dan
Mungkin ke depan ada Borobudur Highland yang sekarang lagi direncanakan untuk dibuka. Jadi begini Mbak, sebenarnya kalau kita melihat past performance mengenai pandemi, dunia ini kan pandemi kan sudah berkali-kali ya. Dulu pernah polio, pernah cacar, pernah SARS, pernah macam-macam lah. Tapi memang ternyata ada ada obatnya lah kira-kira untuk mengendalikan lah, bukan untuk menghilangkan. Makanya kalau menurut saya yang namanya pandemi COVID ini kemungkinan besar tidak akan hilang di dunia ini, tetapi tetap ada. Namun manusia sudah mampu menangkalnya. Artinya virus ini kan dia itu kalau tidak menempel pada media tertentu, dia akan mati dengan sendirinya. Nah, dia kalau medianya cocok bisa melakukan replikasi untuk virusnya. Makanya kayak di Singapura, dia itu sudah statementnya pimpinannya mengatakan bahwa COVID itu kita sudah bersiap-siap untuk hidup berdampingan. Nah, di situ dalam artian bahwa kita menyadari bahwa virus COVID ini tidak akan hilang, sehingga mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus berdampingan dengan dia. Hanya bagaimana sekarang cara mengendalikannya. Bagaimana kalau obat-obatan sudah diterima dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kan cacar itu kan sekarang kan kadang-kadang kita temuin juga masih ada, tetapi kan sudah bisa dikendalikan. Polio demikian juga sudah bisa dikendalikan. Nah, saya pikir ke depannya kita nggak perlu khawatir dengan situasi dan kondisi seperti ini, karena bagaimanapun juga teman-teman dari industri kesehatan pasti akan mencari way out-nya seperti apa supaya pandemi ini bisa lekas teratasi. Nah, saya pikir untuk destinasi sementara itu belum terkendali, ya kita harus menerapkan aturan main sebagaimana yang diterapkan oleh pemerintah. Makanya tadi saya bilang kalau menurut WTTC itu ada yang namanya Safe Travel Stamp, ya di Indonesia ada sertifikat CHSE. Nah, itu adalah bentuk-bentuk komitmen dari destinasi atau daya tarik wisata supaya tadi yang dibilang Pak Singgih bahwa itu tidak sekedar aman buat tamu, buat kita pun juga aman. Jadi buat semuanya menjadi aman. Kira-kira gitu Mbak Bekti. Terima kasih Pak Agus Rohyadi. Saya sebenarnya masih ingin membuka sesi pertanyaan, cuman kita sudah dibatasi oleh waktu karena hanya 1 jam dan sekarang sudah lewat ya dari pukul 14. Sebelum saya tutup, saya ingin minta closing statement dari masing-masing narasumber. Pertama dari Pak Dedi, ada closing statement yang bisa disampaikan Pak untuk peserta kita hari ini? Ya, saya kira marilah pandemi ini kita hadapi dengan guyup sarengan. Kita bisa menyelesaikan ini, insya Allah pandemi ini tadi Pak Agus menyampaikan bahwasanya kapan berakhir kita belum tahu. Marilah kita belajar untuk berdampingan dengan COVID-19 dengan selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Kemudian kami berharap pariwisata daerah istimewa Yogyakarta ini segera bangkit dengan protokol kesehatan Peranatan Anyar Plesiran Jogja betul-betul kita terapkan bersama, dan insya Allah pariwisata kita dan ekonomi kita secara keseluruhan bisa pulih kembali, insya Allah. Saya kira itu. Insya Allah, amin. Pak Agus, closing statement Pak, terakhir untuk peserta diskusi. Ya, terima kasih Mbak Bekti. Mungkin kalau dari saya sih, kita berada pada lautan yang sama, tetapi kapal yang berbeda. Kita juga menghadapi segala sesuatunya itu sama. Hanya bagaimana sekarang kita itu mensikapi adanya pandemi ini, tetap menurut saya tetap semangat, jaga protokol kesehatan,
penuhi aturan main dari pemerintah. Saya yakin pemerintah berusaha semaksimal mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini. Mungkin itu aja, Mbak. Terima kasih Pak Agus. Terakhir ini Pak Singgih, Pak, closing statement yang bisa disampaikan untuk masyarakat DIY. Jadi untuk mengatasi pandemi ini, untuk kemudian segera bangkit kembali pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta, saya kira kita tidak bisa sendiri, pemerintah tidak bisa sendiri, tapi juga bersama dengan masyarakat, asosiasi, ya, komunitas dan sebagainya, untuk bersama-sama menghijaukan Jogja, karena kunci utama pariwisata akan dibuka kembali, aktivitas kepariwisataan akan mulai bergerak kembali kalau kemudian pandemi atau yang terpapar ini sudah sangat bisa dikendalikan. Tentu ini menjadi tanggung jawab kita semua. Semoga ikhtiar ini akan membuahkan hasil dan kita akan segera untuk beraktivitas pariwisata kembali. Saya kira normal. Terima kasih Pak Singgih atas closing statement-nya, menarik sekali. Saya tidak perlu menyimpulkan, tapi ada beberapa poin penting yang bisa saya highlight, benang merahnya gitu, bahwa kuncinya kalau kita strateginya kalau mau menghidupkan kembali pariwisata DIY, sekarang ini yang paling dekat dan paling harus kita fokus adalah menurunkan levelnya dulu. Mari kita genjot vaksinasi dan sementara beradaptasilah dulu ya, pakai vaksin dulu gitu, kemudian harus pakai tes antigen dulu, beradaptasi dulu sebelum kondisi normal. Dan tadi ada beberapa strategi pariwisata yang juga disampaikan Pak Agus dan juga Pak Singgih soal microtourism dan sebagainya, bisa menjadi inspirasi setidaknya untuk sementara kita beradaptasi sebelum kembali ke kondisi normal. Saya berterima kasih banyak kepada Pak Agus Rohiardi dari Badan Otorita Borobudur yang sudah hadir di acara siang hari ini, juga Pak Singgih Raharjo sebagai Kepala Dinas Pariwisata DIY, serta Pak Dedi Pranowo Aryono dari PHRI DIY. Terima kasih Pak sudah bergabung, sudah memberikan perspektifnya yang semoga berguna dan bermanfaat untuk masyarakat DIY ya, untuk kita menjalani ke depan gitu di sektor pariwisata. Dan terima kasih pula saya ucapkan kepada seluruh peserta diskusi yang sudah hadir hari ini di diskusi strategi menghidupkan pariwisata DIY di masa pandemi, kerjasama Harian Jogja bersama dengan Satgas Covid Republik Indonesia, PHRI DIY, Badan Otorita Borobudur, dan Pemda DIY. Kita berjumpa kembali di diskusi lainnya. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya dan Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih Pak Singgih, Pak Agus, Pak Dedi. Terima kasih Mbak Bekti. Terima kasih Pak Dedi, Pak Singgih. Salam sehat. Salam sehat juga. Terima kasih semuanya. Wih, makasih. Terima kasih Pak Singgih. Sehat-sehat ya Pak. Sehat ya.